Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang naat man'ut dan juga perbedaan antara naat man'ut dan mubtada khobar. So, let's check this out. Dalam sebuah kata, tentunya kita membutuhkan kata sifat. Nah, dalam bahasa Arab terdapat istilah naat man'ut. Lalu, apa naat man'ut itu? Naat ialah sifat atau bisa disebut juga kata sifat, sedangkan man'ut yaitu yang disifatkan. Secara umum, naat selalu mengikuti man'utnya atau isim yang disifatkan. Naat man'ut merupakan gabungan dari dua kata, akan tetapi masih di dalam satu unsur. Nah, dalam naat man'ut ini sendiri terdapat beberapa kaidah atau aturannya. Yang pertama, bila man'utnya muzakkar, maka naatnya juga harus muzakkar. Begitupun dengan muannas. Jika man'utnya muannas, maka naatnya juga harus muannas. Yang kedua, yaitu bila man'utnya mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Begitupun juga dengan mutasa dan jamak. Yang ketiga, yaitu bila man'utnya ma'rifat, maka naatnya juga harus ma'rifat. Begitupun juga dengan nakirah. Ma'rifat di sini berarti sesuatu yang sudah jelas, yang biasanya ditandai dengan alif lam. Maka jika man'utnya menggunakan alif lam, naatnya pun juga harus menggunakan alif lam. Akan tetapi jika man'utnya tidak menggunakan alif lam, naatnya tidak boleh menggunakan alif lam. Yang keempat, yaitu bila man'utnya dhammah, maka naatnya juga harus dhammah. Begitupun jika man'utnya kasroh ataupun fathah, maka naatnya juga harus kasroh maupun fathah. Dan yang kelima, ini merupakan sebuah pengecualian. Apabila man'utnya jamak, akan tetapi jamaknya di sini bukan sesuatu yang merupakan benda hidup, akan tetapi benda mati, maka naatnya harus menggunakan mufrad muannas. Selanjutnya adalah contoh dari naat man'ut. Contoh yang pertama, yaitu faslun kabirun, yang artinya kelas yang besar. Dapat dilihat pada kata pertama, yaitu faslun, menggunakan akhiran dhammatain. Faslun di sini sebagai man'utnya, dan otomatis kata yang kedua, yaitu kabirun, harus menggunakan akhiran dhammatain juga, karena kabirun di sini posisinya adalah sebagai naat. Lalu contoh yang kedua, yaitu fasluna kabirotun, yang artinya kelas-kelas yang besar. Dapat dilihat bahwa contoh ini menggunakan kaidah nomor 5. Karena apa? Karena pada kata pertama, yaitu fasluna, yang artinya kelas-kelas, menunjukkan bahwa itu merupakan kata jamak benda mati, yaitu kelas-kelas. Jadi kalimat ini harus menggunakan kaidah nomor 5 yang pengecualian tersebut. Jadi intinya naat selalu mengikuti man'utnya. Dengan kata lain, naat dan man'ut tidak dapat dipisahkan. Oke, materi selanjutnya adalah perbedaan antara naat man'ut dengan mubtada khobar.
Jika sebelumnya pada naat man'ut, yaitu naat harus mengikuti man'utnya. Dengan kata lain bahwa akhiran kata depan dan kata belakang harus sama, terkecuali pada kaidah nomor 5. Di sini berbanding terbalik dengan mubtada khobar. Pada mubtada khobar, akhiran kata depan dan juga kata berikutnya tidaklah harus sama. Sebagai contoh, yaitu al-faslu kabirun, yang artinya kelas itu besar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sebelumnya pada naat man'ut, yaitu kelas yang besar itu. Di sini pada mubtada khobar kata yang dihilangkan. Selain itu, pada kata pertama yaitu al-faslu menggunakan akhiran dhammah. Akan tetapi pada kata berikutnya yaitu kabirun menggunakan akhiran dhammatain. Selain itu, al-faslu menggunakan awalan al. Akan tetapi kabirun tidak menggunakan awalan al. Contoh lainnya yaitu huwa muhailisun, yang artinya dia seorang insinyur. Lalu contoh yang ketiga adalah Ibrahim tabibun, yang artinya Ibrahim seorang dokter. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa mubtada dan khobar berbeda dengan naat man'ut dalam segi susunannya. Jika naat man'ut kata depan dan kata belakangnya harus memiliki akhiran yang sama dan memiliki kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, akan tetapi mubtada khobar tidak memilikinya. Mubtada khobar pada kata depannya dan pada akhiran kata depan dan kata belakangnya tidaklah harus sama. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.